Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast kami. Ambil posisi nyaman, siapkan teh atau kopi karena kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna. Saya Nuraini dan rekan saya Uzi Nurrahman Hidayat. Kami di sini selaku host pada podcast hari ini. Kami mahasiswa dari Universitas Bakti Tuna Husada Tasikmalaya, Prodi Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan. Oke, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan di zaman sekarang, yaitu seberapa penting gizi di zaman sekarang. Dan apa sih peran penting gizi di tengah gaya hidup modern yang serba cepat ini, dan bagaimana kita bisa memastikan tubuh kita mendapatkan asupan yang benar. Hari ini kita gak berdua. Kita kedatangan tamu spesial, seorang ahli gizi yang sudah berpengalaman membantu banyak orang dan memahami pentingnya gizi, yaitu Bapak Hadi Faturrahman, ST-MSI. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Oke, langsung saja kita mulai dari dasar dulu ya Bapak. Banyak nih orang tahu kalau gizi itu penting, tapi seberapa besar sih sebenarnya peran dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke, ya mungkin perkenalan dulu mungkin di awal supaya lebih ini. Jadi pertama terima kasih sudah mengundang saya di podcast kali ini untuk ini momen yang menurut saya sih menarik lah gitu ya. Kita akan mendiskusikan suatu topik yang benar tadi ya, relevan sekali dengan kondisi sekarang, yaitu berkaitan dengan gizi. Nah, tapi mungkin ini ada disclaimer dulu dikit ya. Tadi disebutkan saya sebagai ahli gizi, sebenarnya nggak juga gitu. Karena kalau saya lebih ke food scientist sebenarnya, jadi bergerak pada bidang ilmu pangan. Tapi memang kajian-kajian kita di prodi saya, khususnya di teknologi pangan, memang mengarah pada pangan yang bergizi salah satunya. Jadi mudah-mudahan cukup relevan lah dengan topik yang akan kita bahas hari ini terkait dengan gizi di masyarakat. Oke, tadi mungkin langsung menyambung ya ke pertanyaan pertama. Jadi sebetulnya apa sih pentingnya gizi gitu ya? Atau kenapa sih penting gitu ya gizi itu? Kalau misalkan ya kita tanya atau misalkan kita bertanya ke siapapun, rasanya semua orang sepakat. Kalau misalnya nanya, jadi gizi itu penting nggak sih? Pasti semuanya jawabnya pasti penting. Bahkan orang awam sekalipun yang mungkin tidak belajar tentang gizi gitu ya, pendidikannya misalkan kurang begitu baik gitu ya, pasti ketika ditanya gizi itu penting nggak sih? Pasti jawabannya penting, bahkan penting banget gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa gizi itu penting? Nah, ini yang mungkin tidak semua orang bisa menjawab gitu, karena memang untuk menjawab itu butuh pemahaman yang mendalam gitu ya, butuh pemahaman yang cukup lah gitu ya untuk menjelaskan seberapa penting sebenarnya gizi untuk kita, sehingga kita sering beranggapan bahwa gizi itu penting. Nah, mungkin di sini saya coba uraikan mungkin ya sedikit lah gitu ya, secara garis besar saja. Oke. Pentingnya gizi itu di mana sih sebenarnya? Jadi pertama gini, berkaitan dengan gizi. Gizi itu kalau kita ketahui adalah suatu zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh ya. Untuk apa? Untuk pertumbuhan kita, perkembangan gitu ya, dan lain sebagainya, untuk kesehatan. Artinya kan dari segi itu saja bahwa kita sudah tahu bahwa gizi itu sangat penting sekali untuk kita. Tapi seringkali orang itu menganggap bahwa gizi itu hanya sebatas untuk menjaga misalnya kesehatan fisik saja gitu ya. Padahal enggak, luas sekali fungsi gizi itu bagi kehidupan kita gitu ya, untuk manusia, untuk kita semua. Pertama tadi ya, gizi itu diperlukan untuk menjaga kesehatan kita. Jelas ya, bahwa kita untuk mendapatkan kesehatan gitu ya, untuk tubuh kita sehat, kita memerlukan zat-zat gizi yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga organ-organ vital kita seperti jantung, kemudian otak gitu ya. Oke. Sistem pencernaan itu membutuhkan zat gizi yang baik, ya. Jadi itu menjaga
kesehatan fisik kita. Jadi dari segi fisik, zat gizi sangat diperlukan. Kedua, zat gizi juga ternyata bukan hanya berperan untuk menjaga kesehatan fisik, tapi untuk menjaga kesehatan mental juga bahkan diperlukan. Oke. Ya, jadi banyak orang yang tidak sadar bahwa mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang baik, ya, yang bernutrisi itu dapat mencegah kita dari depresi, gitu ya, yang sekarang tuh banyak kejadian, gitu ya, banyak terjadi yang katanya orang itu gangguan kesehatan mental, gitu ya. Nah, bisa jadi itu dampak dari kurangnya asupan makanan yang bergizi, karena nanti kita bisa uraikan, gitu ya, sejauh mana nanti dampak gizi tadi terhadap kesehatan mental. Terus kemudian gizi juga diperlukan untuk tubuh kita supaya bisa mencegah berbagai macam penyakit. Sekarang itu banyak penyakit-penyakit yang mungkin dalam tanda kutip aneh-aneh, gitu ya. Kalau misalkan untuk di zaman kita sekarang itu ada cancer, terus ada diabetes, ada penyakit jantung, kolesterol, dan macam-macam lah, gitu ya. Dan itu semuanya diakibatkan, gitu ya, penyakit-penyakit tadi diakibatkan oleh kurangnya asupan makanan yang bergizi, bahkan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak bergizi, gitu. Jadi sangat penting sekali. Terus kemudian untuk perkembangan, kayak misalnya untuk anak-anak, ya jelas untuk pertumbuhan tulang, gigi, otak itu diperlukan zat-zat gizi. Oke. Lalu kemudian untuk kalian misalkan, gitu ya, mahasiswa, itu juga sama diperlukan. Untuk apa? Untuk regenerasi sel, untuk perbaikan sel, untuk pertumbuhan sel-sel yang baru, gitu ya. Nah, itu kan karena di usia-usia kalian mungkin untuk pertumbuhan udah gak terlalu signifikan, tapi zat gizi itu diperlukan untuk regenerasi sel. Kalau misalnya kalian sakit, itu butuh regenerasi sel, dan itu regenerasi sel itu akan baik, gitu ya, akan terjadi secara optimal kalau tubuh kita mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Oke. Jadi kurang lebih itulah, gitu ya. Jadi dari segi fisik itu penting juga untuk kesehatan fisik, kesehatan mental juga penting, untuk mencegah penyakit juga bisa. Lalu kemudian untuk perkembangan otak, gitu, anak, gitu ya, sehingga nanti ini dampaknya luar biasa ke kognitif lah, gitu, ke kecerdasan, ke daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Oke. Itu mungkin ya pertama kenapa penting, gitu ya. Iya. Gitu. Nice. Untuk selanjutnya Bapak, kalau kita lihat di zaman sekarang dengan banyaknya makanan yang instan dan dengan gaya hidup yang serba cepat, bagaimana ini mempengaruhi pola makanan kita, terutama dalam kaitannya dengan gaya hidup modern yang serba cepat ini. Oke, nah ini jadi suatu permasalahan yang muncul saat ini, di mana kita melihat bahwa sekarang itu kalau kita sadari, gitu ya, bahwa ada perubahan pola konsumsi makanan atau pola konsumsi makan, yang mana orang zaman sekarang, gitu ya, lebih cenderung memilih makanan-makanan yang serba instan, serba praktis. Kenapa? Karena tadi disebutkan bahwa dengan mobilitas yang semakin tinggi, kegiatan yang padat, pekerjaan yang begitu banyak dan menumpuk, sehingga seringkali orang itu, gitu ya, atau bahkan kita sendiri, gitu ya, tidak terlalu memperhatikan makanan yang kita konsumsi, gitu, dan cenderung pada akhirnya memilih makanan-makanan yang instan. Jadi shortcutnya itu, gitu ya, zaman sekarang. Kenapa? Karena dengan kesibukan yang ada, ya kita akhirnya sulit untuk misalnya mengolah makanan di rumah, memasak misalkan, gitu ya, dengan memasak makanan-makanan yang misalkan bergizi, yang sesuai dengan gizi yang seimbang, agak sulit untuk di zaman yang sekarang karena tadi kesibukan yang begitu padat, gitu ya. Bahkan kalian misalkan mahasiswa, seringkali kan ya shortcutnya seperti itu ya, ketika misalkan lapar, gitu ya, ketika butuh makanan, nyarinya adalah makanan yang instan, ya, makanan instan, makanan mungkin siap saji dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah itu sehat nggak, gitu kan? Nah, ya ini sering kali kalau misalkan berbicara tentang makanan instan, makanan siap saji, biasanya konotasinya itu negatif, benar nggak? Ya, setuju ya, bahwa kalau misalkan kita mendengar makanan instan, makanan yang siap saji, biasanya konotasinya itu negatif. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan kita dari sudut pandang gizi, memang
rata-rata gitu ya, makan makanan yang instan, yang siap saji itu kalau dilihat dari segi nilai gizinya mungkin bisa dibilang kurang begitu baik ya. Coba kita analogikan pada satu contoh gitu ya. Contoh misalnya burger ya. Sering makan burger? Jarang. Kalau kepepet. Tapi kan sekarang itu jadi salah satu makanan yang mungkin jadi shortcut tadi ya, ketika lapar udah makan burger. Itu kan makanan yang bisa dibilang cepat saji gitu ya. Nah, kita coba lihat orang itu ini sering ada perdebatan, burger itu sebenarnya sehat nggak sih gitu ya. Orang yang menganggap bahwa burger ini sehat ya, kenapa? Karena ada alasan di situ. Di dalam burger itu ada daging kan, ada patty-nya, itu sumber protein tuh gitu. Terus kemudian ada rotinya, roti itu sumber karbohidrat. Terus kemudian ada sayurannya kan, ada sayurannya itu berarti ada sumber serat dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga orang beranggapan, oh yaudah burger juga nggak masalah kok gitu kan, ini juga ada nutrisi-nutrisinya kok gitu kan, masih layak lah gitu untuk dimakan. Kalau bilang layak dimakan ya memang layak dimakan, tapi kalau misalkan kita lihat pada nilai gizi, nah coba kita lihat burger tadi. Menurut kalian, atau menurut kita lah gitu ya, burger itu seimbang nggak dari segi nilai gizinya? Ya, enggak. Ya kurang seimbang. Coba sekarang lihat perbandingannya antara daging dengan sayurnya, banyakan mana? Dagingnya kan, sayurnya itu sedikit. Nah, nanti kita bisa cerita tentang bagaimana pola konsumsi pangan yang sehat itu seperti apa sebenarnya harusnya aturannya. Nah, dari segi itu saja itu sudah tidak memenuhi. Ini dagingnya lebih banyak, terus kemudian ada karbohidrat, yang mana kita tahu karbohidrat itu sumber kalori, itu juga proporsinya tidak seimbang gitu ya. Jadi antara daging, karbohidrat, protein, karbohidrat, sayuran sebagai serat vitamin itu tidak seimbang. Jadi yang menyebabkan dia tidak sehat pertama adalah ketidakseimbangan proporsi nutrisi yang ada di dalam si burger tadi. Itu yang pertama. Kedua, pada makanan-makanan instan itu sering kita, ini risetnya juga udah banyak, yang mengkhawatirkan itu adalah banyaknya natrium. Jadi garam itu tinggi sekali. Jadi mengkonsumsi garam berlebih itu nggak boleh gitu. Karena aturannya mengkonsumsi garam itu perharinya itu hanya 2 gram gitu ya, 2 gram. Nah ini di dalam burger itu tinggi sekali kandungan garamnya. Terus kemudian kalorinya secara total itu kalori dari satu buah burger aja itu sudah sekitar 400-an kilokalori atau kalori gitu ya. Sedangkan kebutuhan kalori kita setiap hari itu sekitar 2000 kalori lah gitu ya. 2000 kalori. Berarti ini sudah tersuplai 400 kalori dalam satu burger. Dan satu hari itu kita kan nggak mungkin cuma makan burger kan, makan yang lain juga kan. Jadi kalori kita akan semakin menumpuk. Hanya dengan makan satu burger saja udah dapat 400-an kalori gitu. Nah belum lagi makanan instan itu biasanya ditambahin lagi minumannya, itu adalah minuman kayak misalnya bersoda gitu ya, minuman yang mengandung gula tinggi, itu juga kalori lagi gitu. Jadi menumpuk banyak kalori. Nah itu yang membuat makanan yang instan, makanan yang siap saji itu menjadi kurang begitu baik kalau dilihat dari sudut pandang gizi. Jadi tantangannya di situ justru gitu ya, bagaimana kita yang beraktivitas yang super sibuk ini justru harusnya bisa memilih makanan yang lebih bergizi gitu. Oke. Gitu ya. Karena nanti kita cerita nih, gitu ya, apa sih sebenarnya bagaimana gitu ya, tantangan gitu di saat ini gitu ya, untuk yang super sibuk dan kaitannya dengan pola konsumsi itu seperti apa. Jadi justru dengan kesibukan yang begitu padat, begitu tinggi, harusnya pola konsumsi makanan itu harus lebih baik karena tubuh kita justru membutuhkan nutrisi yang juga lebih banyak ketika kita beraktivitas lebih gitu. Jadi jangan langsung shortcut ke makanan yang instan. Oke. Kan pasti ya ada mitos dan faktanya tentang gizi. Nah kita sering kali dengar banyak informasi soal gizi, tapi nggak semuanya benar. Ada gak Bapak mitos yang sering banyak dipercayai oleh orang-orang padahal hal itu sangat lumrah dan tidak
benar gitu. Terkait dengan gizi gitu ya. Iya. Ada misalnya, ini banyak sih sebenarnya kalau misalkan dijelasin kita diskusiin gitu ya panjang gitu. Okay. Gitu. Tapi ini contoh umum aja. Misalnya karbohidrat misalnya. Bahkan karbohidrat itu ternyata katanya bikin gemuk gitu ya, gemuk. Jadi sehingga banyak orang yang akhirnya ketika diet itu mengurangi makanan karbohidrat yang tinggi gitu ya, karena ada anggapan seperti itu. Itu sebetulnya bisa jadi fakta, bisa jadi mitos. Kenapa? Karena karbohidrat satu sisi, kenapa ini jadi mitos? Karena karbohidrat sebetulnya adalah suatu zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai sumber energi. Nice. Jadi sumber energi utama tubuh kita itu adalah karbohidrat. Karbohidrat itu ketika masuk ke dalam tubuh kita, itu adalah nutrisi yang pertama akan dirubah menjadi sumber energi. Jadi bayangkan kalau kita lagi capek, kalau kita lagi lemes, sedangkan asupan karbohidratnya nggak ada, di tubuh kita mau dapat energinya dari mana gitu. Sedangkan yang paling mudah diolah jadi energi adalah karbohidrat, gitu ya. Nice. Jadi mitos kalau misalnya semua karbohidrat itu membuat jadi gemuk gitu, karena faktanya karbohidrat dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai sumber energi. Nah, yang jadi fakta adalah karbohidrat membuat gemuk itu ketika dikonsumsi secara berlebih. Ya, ketika itu dikonsumsi berlebih, maka itu akan menyebabkan tubuh kita menjadi overweight gitu ya, menjadi gemuk tadi. Kenapa? Karena ketika tubuh kita itu metabolismenya itu efektif. Artinya gini, kalau kita mengkonsumsi makanan, kalau karbohidrat tadi gitu ya, sumber energi, tapi energi itu tidak digunakan oleh tubuh kita. Ya. Ini kita masuk bahan bakar, tapi bahan bakarnya tidak diolah jadi energi. Apa yang akan dilakukan oleh tubuh kita? Tubuh kita akan menyimpan energi tadi sebagai cadangan energi nantinya, supaya nanti bisa digunakan suatu saat. Nice. Nah, masalahnya karbohidrat yang disimpan menjadi bentuk cadangan energi itu disimpan dalam bentuk lemak. Jadi dirubah karbohidrat itu menjadi lemak dan disimpanlah pada jaringan-jaringan adiposa namanya di dalam tubuh kita. Di mana itu letaknya? Di paha, di lengan, di perut, gitu kan, di pundak, di dada, gitu ya. Nah, itu adalah jaringan-jaringan adiposa. Makanya ketika orang meningkat berat badannya, biasanya dapat teridentifikasinya itu dari bagian-bagian itu. Artinya apa? Artinya ada sumber energi gitu ya yang tidak dimanfaatkan oleh tubuh, atau kita mengkonsumsi karbohidrat tadi secara berlebih sehingga tubuh menyimpannya dalam bentuk cadangan energi. Nice. Itu mitos pertama. Jadi karbohidrat nggak membuat gemuk. Yang membuat gemuk adalah ketika mengkonsumsi karbohidrat berlebih. Gitu. Terus kemudian terkait dengan lemak juga sama nih. Kadang orang ketika diet itu menghindari mengkonsumsi lemak. Padahal sebenarnya lemak juga dibutuhkan oleh tubuh, gitu ya. Lemak dibutuhkan oleh tubuh untuk apa? Untuk melarutkan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, dan E dan K. Jadi tubuh kita membutuhkan lemak itu untuk melarutkan vitamin tadi. Okay. Yang mana kita tahu bahwa vitamin dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi ketika kita menghentikan suplai lemak gitu ya, maka bisa dibayangkan tubuh kita akan kekurangan nutrisi seperti misalnya vitamin yang larut lemak tadi. Ya, jadi balik lagi, lemak yang seperti apa yang jadi membahayakan gitu ya, atau kurang baik? Pertama adalah lemak yang dikonsumsi berlebih, sama seperti karbohidrat tadi. Lemak yang dikonsumsi secara berlebih itu tidak boleh gitu ya, karena nanti pada akhirnya akan disimpan tadi. Terus kemudian lemak yang sifatnya itu lemak jahat. Jadi lemak itu adalah lemak yang baik, adalah lemak yang jahat. Lemak yang jahat itu adalah lemak-lemak yang kalau dalam bahasa gizinya itu adalah lemak yang jenuh gitu. Wow. Ya, lemak yang kalau misalnya kalian beli gorengan, minyaknya itu udah dipakai berulang-ulang kali, nah itu adalah lemak yang jenuh, gitu ya. Nah itu yang bahaya adalah lemak seperti itu. Jadi tidak bisa mengeneralisir bahwa lemak karbohidrat tadi itu adalah salah satu penyebab misalnya kegemukan. Terus mitos-mitos yang lainnya, misalnya
Ya banyak lah gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi saya kasih 2 contoh gitu aja. Itu juga mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Oke. Baik Bapak, tadi kan misalkan kita keseringan makan seperti burger, terus tadi seperti ada lemak jahatnya, kayak makanan gorengan yang minyaknya tuh digoreng berkali-kali kan. Nah, kalau misalkan cara menyeimbangkannya dengan sering olahraga itu akan baik nggak Pak? Kayak misal kita sering mengkonsumsi kayak makanan yang nggak baik juga, tapi sering juga olahraga gitu. Nice. Nah, berarti kalau dari segi hitung-hitungan gitu ya, jadi gini, pertama kalau misalkan makanan yang kurang baik tadi ya, misalkan apalagi makanan yang sudah rusak diolah dan sebagainya, kita sebetulnya harus pahami bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan yang kurang baik tadi, bisa jadi makanan tersebut membawa suatu zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, gitu ya. Zat yang berbahaya bagi tubuh, misalkan zat karsinogenik namanya, zat yang menyebabkan kanker. Nah, itu zat tersebut ketika masuk ke dalam tubuh, memang dampaknya tidak akan terasa hari ini juga, gitu. Itu jangka panjang. Jadi kayak investasi aja gitu kan. Kita investasi dalam bentuk hal yang kurang baik gitu ya, dan baru akan terjadi misalkan nanti ketika muncullah sel kanker tadi. Jadi pertama, walaupun tadi ya kita beranggapan oh yaudah kita seimbangkan aja dengan olahraga gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti itu, bisa jadi pertama jadi plus-plus jadi cuma juga nanti olahraga gitu ya kan, kesana sini gitu kan. Oke. Jadi energi tubuh kita dipakai untuk mendetoks misalkan zat-zat beracun tadi misalnya masuk ke dalam tubuh. Kedua, bisa jadi kan kita tidak bisa mengukur secara pasti ya kondisi tubuh kita, terus kemudian berapa aktivitas tadi ya fisik yang kita lakukan, apakah itu sudah seimbang dengan asupan makanan yang kurang baik tadi gitu. Karena secara prinsip memang makanan-makanan yang kurang baik gitu ya, makanan-makanan yang misalkan ada radikal bebas, kalau kita sekarang berbicara seperti itu gitu ya, memang tubuh kita punya yang namanya sistem pertahanan tubuh. Tapi kita juga tidak bisa memastikan seberapa kuat tubuh kita untuk menangkal makanan-makanan tadi gitu ya. Jadi andai kata kalian mengkonsumsi makanan yang kurang baik tadi, terus kemudian tubuh kalian lagi drop, ya pada akhirnya berdampak pada kesehatan, entah itu yang secara langsung maupun tadi yang jangka panjang. Jadi artinya bijaknya ya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang memang baik gitu. Nice. Berbicara soal pentingnya gizi, bagaimana dasar kebijakan kesehatan di negara kita dalam mendukung masyarakat untuk memiliki pola makan yang sehat? Ya, jadi masalah gizi ini adalah masalah menurut saya sih kompleks ya. Jadi tidak bisa hanya berfokus pada kita sebagai konsumen, karena balik lagi masyarakat butuh juga dukungan dari berbagai aspek stakeholder. Dalam hal ini adalah pemerintah, juga pihak industri mungkin nanti gitu ya, akademisi, praktisi dan lain sebagainya. Jadi artinya kalau kita berbicara pada kebijakan pemerintah untuk mendukung masalah perbaikan gizi mungkin gitu ya, rasanya kalau dilihat sih memang sudah ada beberapa contoh. Misalnya pemerintah itu sudah mengeluarkan seperti misalnya panduan gizi seimbang (POGS), panduan gizi seimbang itu kan juga salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengedukasi, untuk untuk memberikan suatu edukasi gitu ya bagi masyarakat terkait dengan makanan-makanan yang bergizi itu seperti apa gitu ya. Oke. Ada panduan-panduannya itu kan berupa kebijakan juga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu kemudian kalau kita lihat juga sekarang pemerintah sekarang saja yang sedang berjalan itu juga kan mengeluarkan suatu kebijakan program makan gratis, makan gratis. Nah, makan gratis itu tujuannya untuk apa? Ya kan kalau kita lihat tujuannya adalah untuk memperbaiki gizi.
gizi anak-anak sekolah gitu ya, gizi anak-anak sekolah, karena anak-anak sekolah ini adalah masa depan bangsa yang harus dipelihara oleh negara. Supaya apa? Supaya negara kita bisa terus berkembang, negara kita bisa memiliki SDM yang berkualitas. Nah, tadi kita sudah berbicara panjang lebar bahwa masalah gizi ini adalah masalah yang penting, karena bukan hanya diperlukan untuk kebutuhan fisik saja, tapi juga untuk mental, untuk produktivitas, untuk kecerdasan, dan lain sebagainya. Nice. Sehingga ketika masyarakat mendapatkan suplai makanan yang bergizi gitu ya, maka insya Allah SDM negara kita akan membaik lah gitu ya, menghasilkan SDM yang berkualitas. Jadi itu adalah kebijakan juga yang menurut saya patut untuk kita apresiasi dari pemerintah yang sekarang saja gitu ya. Yang dulu-dulu juga sebenarnya selalu masalah gizi menjadi concern gitu ya. Tidak luput lah pemerintah itu memperhatikan masalah gizi, lalu kemudian yang diturunkan atau yang dikeluarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Jadi kalau kita lihat kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait gizi ini sebenarnya banyak kalau misalkan kita lihat dipelajari gitu. Tapi menurut saya ada juga yang mungkin bisa jadi masukan kebijakan dari pemerintah, mungkin harus mulai ada kebijakan, maksud saya gitu ya, pemerintah harus mulai memikirkan masalah. Pertama, kayaknya harus dari sekarang tuh mulai memperhatikan mengeluarkan kebijakan masalah ini misalkan masalah di industri pangan gitu ya, industri pangan. Kayaknya pemerintah harus mengeluarkan suatu kebijakan bagi industri pangan untuk mulai memproduksi makanan-makanan yang baik lah gitu ya. Karena selama ini kan kita selalu beranggapan bahwa faktor penyebabnya adalah dari makanan-makanan yang diproduksi di industri tadi gitu. Jadi kayaknya harus ada regulasi dari pemerintah untuk mulai memperhatikan ke arah sana. Jadi industri harus diatur gitu ya untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Walaupun sudah ada sebenarnya kebijakannya, yaitu salah satunya dengan ada kewajiban yang namanya fortifikasi. Jadi pemerintah dalam hal ini untuk beberapa produk pangan memang sudah mensyaratkan untuk produk-produk tersebut ditambahkan dengan zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh garam beriodium. Nah, iodium itu adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dijadikan sebagai bentuk fortifikasi pada garam. Terus tepung terigu yang mengandung harus ada zat besinya. Nah, itu salah satu bentuk kebijakan juga yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mensuplai zat besi bagi masyarakat melalui carrier-nya gitu ya. Carrier itu bahan makanannya adalah berupa tepung tadi. Itu juga menurut saya langkah yang baik. Hanya saja yang tadi sekarang hanya harus ditambah lagi nih gitu ya, supaya si industri itu mulai memproduksi makanan-makanan yang bergizi, lalu kemudian membatasi makanan-makanan yang penambahan bahan tambahan yang berlebih, itu harus ada regulasinya. Nice. Gitu ya. Terus kemudian seperti misalkan contoh di Singapura itu udah ada label nutrition grade dari semua produk makanan yang dijual. Jadi dengan mudah kita bisa melihat bahwa misalkan ini produk ini, misalkan produk minuman ini grade nutrisinya itu ada di grade berapa. Jadi grade itu ada A, B, C, dan D. Kan mudah ya. Jadi nanti pemerintah membuat regulasi itu, lalu kemudian yang mana semua produk pangan ini harus melalui tahapan seperti misalnya pengujian dulu, dia masuk ke grade yang mana. Nice. Terus ya tinggal disimpan labelnya di kemasan tadi, sehingga dengan mudah nanti masyarakat bisa melihat, oh ini produk yang label nutrisinya itu A, berarti bagus. Sehingga kan tanpa harus membaca label yang rumit, panjang dan sebagainya, cukup dengan melihat label ini adalah nutrisinya A, misalkan level A. Oh berarti ini bergizi nih, itu bagus untuk kita. Jadi bisa dilihat utama. Sedangkan yang lain misalkan ada yang labelnya D. Nah, secara tidak langsung kan dengan demikian industri juga akan berpacu gitu ya untuk menghasilkan makanan-makanan yang bergizi. Karena kenapa? Karena kalau dia memproduksi makanan tapi semua dilabeli sama pemerintah D, mana ada yang mau beli? Ya kan gitu ya? Jadi seolah jadi solusi menurut saya kebijakan itu ketika itu bisa dikeluarkan, sehingga nantinya
industri akan berlomba-lomba menghasilkan produk yang berkualitas, bergizi, agar bisa dilabeli dengan label yang baik gitu ya. Nice. Sehingga nanti konsumen juga bisa memilih makanan yang bernutrisi yang tepat. Terus kemudian kebijakan juga menurut saya yang perlu diberlakukan gitu ya. Mulai kayaknya harus ada batasan-batasan untuk akses kepada makanan-makanan siap saji. Kayak tadi kita sudah bahas bahwa makanan siap saji salah satunya yang menyebabkan ya tadi gizi yang buruk tadi. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya ada suatu regulasi kebijakan yang membatasi, misal makanan siap saji itu tidak boleh diakses oleh anak-anak dari usia berapa sampai berapa. Ini penting menurut saya. Coba bayangkan. Sedangkan sekarang kebalikan yang ada di kita. Justru makanan restoran-restoran tempat saji itu menjadikan seolah anak-anak sebagai market mereka. Bener kan? Iya, bener. Dengan adanya hadiah mainan, dengan adanya tempat playground di dalamnya, sehingga mereka seolah menjadikan target anak kecil ini sebagai target konsumen mereka. Padahal secara nilai gizi produk yang mereka jual kayaknya menurut saya kurang tepat dikonsumsi oleh anak-anak. Tapi masalahnya karena tidak ada regulasi, tidak ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan hal tersebut, sehingga seolah ya udah sah-sah saja. Tapi ya kalau misalnya andai kata pemerintah melakukan pemberlakuan bahwa ini nggak boleh ada akses untuk misalkan untuk dikonsumsi oleh anak kecil, artinya tidak boleh diiklankan secara masif, tidak boleh ada iklan-iklan yang membujuk untuk mengkonsumsi makanan tadi untuk anak-anak, rasanya itu akan menjadi salah satu solusi. Kalau kita lihat kayak dulu itu iklan rokok itu dulu tayangnya di TV itu di jam-jam prime time gitu ya, di semua acara TV semua itu bebas sekali. Tapi dengan adanya kebijakan ya bahwa rokok itu tidak boleh gitu ya, akhirnya iklannya pun dibatasi, hanya di atas jam 10 ke atas baru boleh ada iklan rokok. Nice. Nah, kenapa tidak sekarang makanan seperti itu gitu ya, menurut saya juga kayaknya harus mulai diatur, karena apalagi buktinya gitu, ini buktinya udah banyak kok gitu regulasi. Jadi harus ada mulai regulasi ke arah sana. Jadi regulasi untuk tadi kebijakan untuk masyarakat ada ya dalam bentuk panduan, masyarakat kebijakan untuk industri sebenarnya sudah ada, itu berupa fortifikasi walaupun tadi harus ditambah rasanya. Terus kemudian ya tadi untuk makanan cepat saji rasanya juga itu perlu ditambah gitu ya, dengan label kemasan tadi juga yang edukatif. Menurut saya juga itu kayaknya harus mulai dipertimbangkan untuk dikeluarkan kebijakan ke arah sana itu, supaya nantinya ya masyarakat jadi lebih teredukasi masalah makanan yang bergizi, terus kemudian jadi lebih mudah lagi memilih makanan-makanan yang bergizi. Itu menurut saya. Mungkin kayak kalau di Indonesia itu baru ada kalau dari skincare BPOM ya Pak, kayak misalnya BPOM ya. Ya, jadi BPOM juga sama, banyak kebijakan-kebijakannya gitu ya. Masalah misalnya penambahan zat-zat gizi, zat-zat tertentu gitu ya, bahan tambahan makanan, itu juga ada aturan-aturannya sudah ada. Jadi kayak misalnya penambahan garam, penambahan gula, penambahan zat pengawet, zat pewarna, itu sebenarnya sudah ada di dalam BPOM. Jadi artinya kebijakannya sudah ada, hanya saja rasanya perlu ditambah lagi mungkin kebijakannya atau diperketat lagi atau bagaimana gitu ya. Karena ya tadi kita sudah mengetahui ini menjadi salah satu sumber permasalahan ada di situ. Ya. Atau kita dengan kebijakan yang lebih sederhana lah tadi yang menurut saya jadi solutif, menambahkan label yang lebih edukatif, lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Itu kan harusnya tidak sulit gitu ya menambahkan label itu. Nice. Jadi ditambah. Jadi selain dari BPOM juga kan udah ada masyarakat macam-macam. Nah, ditambah lagi sama kebijakan untuk penambahan label. Selain stiker halal ya Pak. Wah, stiker halal kan kayak gitu ya, jadi ada gitu ya. Itu juga salah satu kebijakan yang untuk untuk
mengedukasi gitu ya, masyarakat untuk memilih makanan yang ya halal gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan. Sekian ya Bapak dari kami, dan akhirnya kita berada di penghujung acara. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya yang super informatif hari ini. Semoga pendengar kita bisa lebih peduli dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang pentingnya gizi di zaman sekarang. Semoga ini bisa jadi pengingat buat kita semua untuk lebih peduli sama apa yang kita konsumsi. Benar banget. Dengan gaya hidup yang serba cepat, kita harus tetap bijak memilih makanan yang bergizi biar tubuh dan pikiran kita tetap sehat. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dengan pola makan yang seimbang. Betul sekali. Sampai jumpa di podcast kami lain kali. Jaga kesehatan, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.